Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang sungai dan poin-poin penting seputar sungai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rega Bintang Ersada Fidausi, nomor presensi 29. Perkenalkan, nama saya Zara Rivalda Kaya Putri, nomor presensi 34. Saya Sofia Tuzuro, nomor presensi 31. Saya Salna Degrasi Alifa, nomor presensi 32. Saya Amani Nur Farida, nomor presensi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagian wilayah sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu ke hilir. Sumber air sungai berasal dari air hujan dan pencairan es. Adapun badan-badan air yang berfungsi sebagai muara, yaitu danau, laut, dan sungai lainnya. Pembagian wilayah sungai, suatu kesatuan wilayah daratan dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air ke muara secara alami disebut dengan daerah aliran sungai atau DAS. DAS juga dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah hulu sungai umumnya terletak di wilayah dataran tinggi. Gradien kemiringan lereng cukup tinggi dan badan sungainya sempit. Kecepatan aliran sungai cukup besar sehingga energi alirannya mampu membawa partikel yang berukuran besar untuk diendapkan di bagian tengah atau hilir sungai. Hal ini juga menyebabkan tingkat erosi pada bagian dasar sungai lebih tinggi daripada erosi di bagian tepi sungai. Yang kedua adalah wilayah tengah. Pada bagian tengah, kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang lebih landai, sehingga energi alirannya juga berkurang. Oleh karena itu, partikel dengan ukuran besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai. Biasanya bentuk lembah di bagian tengah sungai ini berbentuk huruf U. Yang ketiga adalah hilir. Pada hilir sungai, air mengalir sangat lambat, sehingga partikel yang masih mampu mengalirkan hanya partikel. Yang ketiga adalah hilir. Pada hilir sungai, air mengalir sangat lambat sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel berukuran kecil. Ujung sebuah sungai adalah danau atau laut. Di hilir sungai, banyak dijumpai sungai yang berkelok-kelok. Terkadang ada kali mandi. Bentuk lembah sangat lebar. Pada mulut sungai dapat berbentuk delta, esturia, dan gosong pasir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sungai. Sungai dibedakan berdasarkan sumber air dan debit air. Berdasarkan volume dan debit airnya, sungai dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sungai episodik atau sungai permanen. Sungai ini memiliki volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahun. Yang kedua, sungai periodik atau sungai non-permanen. Sungai ini bergantung pada perubahan musim. Pada musim hujan, sungai memiliki debit air yang tinggi dan kering di musim kemarau. Yang ketiga, itu sungai efemeral. Sungai ini yaitu sungai yang terisi air jika terjadi hujan. Dan selanjutnya, kering kembali. Itulah jenis-jenis sungai berdasarkan volume dan debit airnya. Sekarang, saya akan jelaskan mengenai sungai berdasarkan sumber airnya, yaitu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan. Kemudian keluar sebagai mata air melalui celah-celah batuan dan mengalir ke sungai. Sungai-sungai di Indonesia sebagian besar termasuk sungai hujan. Sungai hujan dapat mengalami kekeringan apabila bagian hulu sungai tidak dijaga kelestariannya, terutama kelestarian hutan dan vegetasinya sehingga daya resap tanah tetap tinggi. Dan yang kedua yaitu sungai gletser. Sumber air sungai gletser berasal dari gletser. Sungai gletser hanya terdapat pada wilayah bersalju atau es. Di Indonesia hanya di Papua yang memiliki jenis sungai ini, yaitu sungai terdapat di bagian hulu sungai Memberamo dari sungai Digo. Dan yang ketiga, ini sungai campuran. Sungai campuran adalah jenis sungai gletser yang mendapat tambahan air hujan, seperti sungai di bagian tengah dan hilir di Papua. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tipe sungai. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan tipe-tipe sungai berdasarkan genetiknya. Pembentukan sungai juga dipengaruhi oleh struktur pelapisan batuan yang dilalui. Itulah sebabnya arah dan kedalaman sungai dan sifat integrasi dari sejumlah anak sungai berdasarkan sungai utama menjadi bervariasi. Tipe sungai berdasarkan genetiknya ada 4. Yang pertama, R. Sungai resekuen adalah sungai yang mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai ini adalah anak sungai subsekuen yang terbentuk setelah sungai konsekuen dan sungai subsekuen pada bidang erosi yang baru dan pada level yang lebih rendah. 2. K. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Terdapat 2 jenis sungai konsekuen. Yang pertama, sungai konsekuen lateral, menuruni lereng-lereng asli yang ada di permukaan bumi seperti dom, pegunungan blok, atau dataran yang baru terangkat. Sementara itu, yang kedua, sungai konsekuen longitudinal memiliki alirannya sejajar dengan bagian puncak gelombang pegunungan.
3. S. Sungai subsekuen adalah sungai yang mengalir sejajar dengan arah pelapisan. Sungai subsekuen dikenal dengan nama sungai longitudinal. 4. O. Sungai obsekuen adalah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan dan juga sungai konsekuen. Kali ini saya akan langsung menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pola aliran sungai. Kombinasi sungai-sungai utama dan anak-anak sungainya karena pengaruh struktur batuan, resistensi batuan, dan topografi membentuk desain geometris yang pasti di daerah aliran sungai. Jaringan sungai dan anak sungai digambarkan sebagai pola aliran sungai. Ada berbagai pola aliran sungai, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pola dendritik. Pola dendritik memiliki daerah aliran sungai yang luas, aliran sebagai konsekuen, dan anak-anak sungainya yang mirip cabang atau akar pohon. Pola dendritik terbentuk pada daerah yang dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Selanjutnya ada pola trellis. Pola trellis umumnya ditemukan di daerah yang memiliki struktur perlipatan dan daerah pesisir. Pola trellis terbentuk di area bidang perlapisan yang bersingkat panjang dan sejajar. Yang ketiga ada pola rektangular. Pola rektangular terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Pola ini juga memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Pola rektangular berbeda dengan pola trellis, karena pola rektangular sangat dipengaruhi keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Selanjutnya yang keempat ada pola paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Pola paralel berkembang di daerah yang memiliki batuan seragam dengan arah kemiringan yang sama. Pola seperti ini umumnya ditemukan di wilayah pesisir yang sempit atau di lereng perbukitan yang panjang. Selanjutnya pada nomor 5 yaitu pola radial sentrifugal. Pola radial sentrifugal adalah pola aliran yang ditemukan di daerah topografi seperti kubah, bukit terisolasi, atau kerucut vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah. Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi dan menyebar ke segala arah dari atas dataran tinggi ini. Yang keenam ada pola radial sentripetal. Pola radial sentripetal kebalikan dari pola radial sentrifugal. Pola ini terbentuk pada sungai-sungai dari arah yang berbeda, bertemu di dalam suatu cekungan seperti laut, pedalaman, danau, atau cekungan struktural. Yang ketujuh ada pola anular. Pola anular melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Pola seperti ini umum terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris di sebuah struktur seperti kubah. Yang ke-8 dan terakhir yaitu pola pinet atau pinate. Yang ke-8 dan terakhir yaitu pola pinate. Pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lancip. Pola pinate banyak ditemui di daerah yang memiliki lereng tinggi dan curam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat sungai. Sungai sangat penting bagi kehidupan. Manfaat sungai antara lain, yang pertama ada satu menampung dan mengalirkan air. Air hujan yang turun akan terkumpul di sungai dan mengalir ke hilir sungai. Yang kedua ada pembangkit listrik. Derasnya aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak kincir air yang menyebabkan generator aktif sehingga menghasilkan tenaga listrik. Yang ketiga ada pusat dari ekosistem. Secara biologis sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk